Shalom Jemaat FLC, selamat datang di ibadah online Forward Living Church. Siapkan setiap hati Anda untuk memuji dan menyembah Tuhan. Juga saya mengajak Anda untuk dapat meresponi firman Tuhan dengan mengatakan yes atau amin. Saya mengajak bagi setiap orang tua yang punya anak-anak, jangan lupa untuk mendampingi anak Anda selama mengikuti Kids Online Service yang kami sediakan di FLC YouTube channel ini. Mari sama-sama siapkan hati kita. Saya mengajak Anda semua untuk bangkit berdiri dan mari kita memuji dan menyembah Dia. Yesus Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami yang hidup. Yesus Tuhan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Saudara, saya percaya bahwa dengan luar biasa, karena dalam keterbatasan sekalipun kita masih bisa beribadah. Dan saya percaya bahwa hadirat Tuhan tidak terbatas, dan Dia ada beserta dengan setiap saudara yang berada di rumah, bahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi dengan penuh keyakinan dan kepercayaan penuh terhadap Tuhan, katakan Dia buka jalan. Nyanyikan pujiannya dengan sungguh, nyatakan Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui, langit ini akan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan.
kuasa-Mu, mujizat-Mu tak pernah terbatas, tak pernah terbatas atas kami Tuhan. Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang mustahil bagi Allah. Haleluya. Satu hal kami percaya bahwa Engkau Tuhan tidak pernah terbatas. Yang kami percaya Tuhan bahwa ketika kami merasa bahwa ini mustahil buat kami, tapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan biarlah setiap pujian kami nyanyikan dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keyakinan kepada Tuhan bahwa Dia sedang membuka jalan. Sebab tak terbatas kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Yesus Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Yakini semua dapat Kau lakukan. Sama-sama katakan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Boleh sekali lagi nyatakan pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Katakan apa yang kelihatan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sama-sama nyatakan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Boleh nyanyikan pujiannya dari awal. Katakan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Oh, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakan di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Oh, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Boleh cuma Tuhan saja katakan. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat yakini. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
Mari kita angkat tangan kita bersama mendukung setiap pokok doa jemaat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih berikan kesempatan kami untuk dapat beribadah bersama-sama walaupun dengan cara online Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap saudara kami Tuhan, untuk keluarga kami yang sedang sakit, asam lambung Tuhan, kami serahkan ya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah apapun Tuhan yang Tuhan izinkan ada dalam tiap hari-harinya Tuhan, mungkin sakit penyakit, Tuhan berikan kesehatan Tuhan, Tuhan berikan kesembuhan Tuhan dalam kehidupannya. Walaupun mungkin nanti Tuhan bisa berkati dari obat-obatannya yang minum, dari dokter-dokter yang merawatnya Tuhan, biarlah kesehatan tetap ada dalam kehidupannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami untuk mendapatkan pekerjaan yang baru Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan saudara kami ini dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah setiap pekerjaan baru yang mungkin diharapkannya Tuhan, Tuhan dapat berikan di waktu yang tepat Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berikan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk masalah pekerjaan, agar direksi diberikan hikmat dalam mengambil keputusan dan mendapatkan rekan kerja yang tepat dan investor yang mau bekerja sama Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah apapun pekerjaan, rekan kerja, Tuhan berikan tanggung jawab kepada kami Tuhan, biarlah kami dapat bekerja dengan hati kami Tuhan, biarlah apapun yang kami kerjakan Tuhan buatkan berhasil Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang rindu akan pasangan hidup Tuhan, biarlah Tuhan berikan jodoh yang terbaik Tuhan di waktunya Tuhan. Biarlah Tuhan persiapkan setiap hati kami Tuhan, biarlah kami memperbaiki diri kami Tuhan, biarlah kami mendapatkan pasangan hidup yang sepadan Tuhan dengan kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan seluruh keluarga FLC Tuhan, baik yang terkena ODP ataupun PDP Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan izinkan setiap penyakit ada dalam kehidupan kami, kami percaya Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami damai sukacita Tuhan di setiap apapun yang kami alami dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk virus corona, agar segera dapat diatasi dalam kondisi bangsa Indonesia dan dunia ini Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan kembali Tuhan, biarlah kami dapat beraktivitas kembali seperti semula Tuhan. Kami menyerahkan bangsa ini, dunia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi setiap Anda yang membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Jangan lupa dan jangan malu untuk mengirimkan kembali press report jika doa Anda sudah dijawab Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita bacakan Bible verse hari ini. Bible verse hari ini dari Efesus 1 ayatnya ke-7 dan 8. Mari kita bacakan bersama-sama. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Mari sekali lagi kita bacakan dari Efesus 1 ayatnya yang 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saya percaya firman Tuhan ini dapat menguatkan setiap saudara. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh senior pastor kita, Pastor Joshua Supit. Selamat menikmati firman Tuhan, Tuhan memberkati. Hai FLC Family, teruslah bergabung dan ikuti konten-konten menarik yang dapat Anda akses di FLC YouTube channel selama masa pembatasan interaksi ini. Pastinya akan sangat berguna untuk membangun diri Anda dan iman Anda selama Anda berada di rumah saja. Juga, Anda diberi kesempatan untuk dapat menabur dan memberkati pelayanan gereja Tuhan melalui bank transfer yang tersedia di 7090-800-633 atas nama GBI Forward Living Church. Berilah dari kerelaan hati Anda, dan kami percaya keluarga dan keuangan Anda sudah dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera untuk kita semua, keluarga Forward Living Church. Saya ucapkan selamat hari Minggu pada hari ini tanggal 26 April. Kita sudah 6 kali nih
nggak bisa ketemu secara langsung. Kita hanya bisa ketemu di ibadah minggu via FLC YouTube channel. Tapi saya percaya ini semua tidak mengurangi keintiman, tentunya juga rasa percaya dan cinta yang Tuhan telah izinkan menjadi bagian di kehidupan kita semua. Sebagai satu keluarga, sebagai satu tubuh Kristus Forward Living Church. Tentunya di kesempatan ini, di awal saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk semua kerjasama, bahkan tentunya kerendahan hati yang ditunjukkan lewat pelayanan, baik di teman-teman volunteers, juga jemaat Tuhan sendiri yang telah berbagi lewat sembako-sembako yang sudah didistribusi bagi kebutuhan, tentunya dimulai dari keluarga FLC sendiri yang berkekurangan atau memang membutuhkan bantuan. Saya percaya jerih payah kita untuk membantu sesama kita yang dalam kesusahan tidak pernah sia-sia. Terima kasih loh untuk semua jemaat yang setiap minggu juga tetap menabur. Saudara jangan pernah takut menabur. Saudara jangan pernah takut memberi. Tidak pernah menjadi miskin. Bahkan pergumulan, kesusahan tentang COVID-19 ini tidak akan pernah sekali-kali membuat rencana Tuhan gagal. Tuhan bisa mengizinkan semuanya, tetapi Alkitab tidak pernah berbohong. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, tidak pernah melebihi kekuatan kita. Justru waktu kita mengerti ini semua dan mengizinkan untuk tetap percaya, segala sesuatu tidak mendatangkan kecelakaan buat kita. Justru membuat kita semakin dewasa, semakin mengerti, dan semakin siap untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi terimalah rasa terima kasih dari kami, saya dengan seluruh keluarga dan keluarga besar FLC bagi saudara yang telah aktif memberi, menabur, bahkan berbagi. Dan kita sebagai gereja FLC terus memperhatikan kehidupan anggota jemaatnya dan juga keluarga komsel kita yaitu Passion. Terima kasih untuk setiap laporan demi laporan setiap minggunya sehingga saya bisa terima tentang keberadaan jemaat-jemaat Tuhan. Dan bagi Anda semua jemaat keluarga FLC yang ternyata memerlukan bantuan tetapi tidak tahu harus pergi atau kontak kepada siapa, silakan saudara hubungi kantor gereja, berdiskusi karena ada teman-teman yang dengan senang hati siap untuk mendengarkan dan memberikan solusi dan tentunya semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kita siap menerima firman Tuhan dan hari ini saya mau berbicara tentang ketenangan. Semua kita perlu ketenangan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami bersatu hati, kami berdoa kepadamu. Kami memohon kiranya di minggu terakhir bulan April ini Engkau terus Tuhan berbicara kepada kami. Sampaikan isi hatimu supaya lewat masa-masa yang sedang kami lalui tidak mudah, tapi kami percaya rancangan-Mu tidak pernah gagal. Justru kami bisa mengerti dalam kondisi keadaan seperti inilah mujizat-mujizat-Mu semakin nyata buat kami. Sampaikan isi hatimu, kami perlu firman-Mu lebih daripada apapun juga. Karena firman-Mu adalah pelita dan terang untuk kehidupan kami. Kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Amin. Hari ini seperti tadi saya bilang, saya mau bicara tentang ketenangan. Kelihatannya biasa banget ya temanya ketenangan. Saya beri judul juga tenang, tenang, dan tenang. Tapi kata ketenangan ini hari-hari ini adalah satu kata yang sangat langka. Sebenarnya ketenangan bukanlah sebuah konsep, tapi ketenangan adalah kehidupan yang harusnya bisa kita miliki. Karena Tuhan sendiri, Yesus sendiri mau kita semua hidup di dalam ketenangan. Firman ini juga membantu kita supaya kita bisa sadar bahwa dalam masa kesusahan ini bukan berarti saudara, kita semua termasuk saya, itu kehilangan segala-galanya. Enggak loh. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. COVID-19 bahkan masa PSBB diperpanjang, bukan berarti Tuhan lepas tangan. Bukan berarti Tuhan tidak bisa bekerja. Itu sebabnya firman ini dibagikan hari ini supaya kita diingatkan ini kita bukan lagi dalam masa kehilangan.
Tapi justru inilah momen dan waktu terbaik untuk kita bisa memiliki sesuatu di hidup kita. Dan berkat besar Tuhan mau berikan untuk kita bisa miliki hari ini, yaitu ketenangan. Katakan pada kiri kanan keluarga saudara, dimanapun Anda berada, katakan, kita pasti punya ketenangan. Ketenangan pasti hadir di hidup kita. Apa sih ketenangan? Ketenangan adalah memahami keadaan diri dan memahami keadaan sekitar, serta siap membuat keputusan terbaik. Jadi ketenangan itu adalah momen di mana kita mengerti, memahami keadaan diri kita, mengerti dan memahami keadaan sekitar, serta siap membuat keputusan terbaik. Nggak ada hidup kita itu hidup tanpa membuat keputusan. Setiap hari kita diminta, dituntut, mau nggak mau, harus selalu bisa membuat keputusan. Tapi bukan hanya sekedar keputusan, tapi keputusan yang terbaik. Dan keputusan yang terbaik itu lahir waktu saudara dan saya memiliki ketenangan. Ketenangan tuh gak sembarangan loh. Kalau saudara ingat kisah dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8, itu berbicara tentang Nabi Elia. Ingat dong ya, bagaimana Nabi Elia dipakai dan bersama dengan Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa. Bahkan sanggup mengalahkan 450 Nabi Baal. Luar biasa penyertaan Tuhan bagi Nabi Elia. Kemenangan demi kemenangan dia lakukan. Tapi apa yang terjadi? Kalau saudara ingat kisah ini di 1 Raja-Raja 19, ternyata Nabi Elia juga bisa punya kehidupan yang digoncang. Kehidupan yang dimana dia ada dalam ketakutan dan kekhawatiran yang luar biasa. Sampai-sampai dia hampir aja membuat keputusan yang salah. Bukan keputusan yang terbaik. Saat apa? Saat Ratu Isabel menerima informasi bahwa Nabi Elia baru saja mengalahkan 450 Nabi Baal. Dan ternyata itu membuat Ratu Isabel tidak senang dengan berita ini. Emang perlu kita ketahui juga bahwa waktu kita hidup di dalam kebenaran bukan berarti segala sesuatunya menjadi mudah. Karena memang peperangan kita tuh bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara. Di dunia bisnis atau dunia kepemimpinan selalu dikatakan begini, di mana ada promosi, selalu ada oposisi. Itu yang terjadi oleh Elia. Baru saja bersama Tuhan, pakai Tuhan mengalahkan 450 Nabi Baal. Tapi waktu Ratu Isabel memberikan ancaman kepada dia, dan dia dengar bahwa dia dicari ratu dan ingin dibunuh, dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia masuk, bahkan meninggalkan bujangnya, masuk ke padang gurun, berjalan seharian, 1 malam lamanya. Dan Alkitab mencatat bahwa dia hampir saja membuat keputusan yang salah, di mana dia putus asa, dia kecewa, dia takut, dan dia berkata, Tuhan, saya nggak sanggup, saya nggak kuat lagi, saya mau mengakhiri hidup saya. Sampai akhirnya Tuhan minta malaikat untuk menegur dia, menyampaikan sesuatu kepada dia untuk apa? Untuk segera bangun, makan, supaya dia punya kekuatan. Dan dia sadar tentang diri dia tuh siapa. Ketenangan hari-hari ini, itu sesuatu yang perlu ekstra kita miliki. Makanya firman ini dibagi supaya kita percaya. Saya ingin katakan kepada setiap keluarga FLC, setiap orang tua, setiap generasi, bahkan siapapun yang menyaksikan FLC YouTube channel di online Sunday Service, tanggal 26 April ini, kita bisa punya ketenangan dari Tuhan. Ketenangan dari Tuhan akan hadir dimanapun Anda berada, dan tidak akan meninggalkan Anda. Karena itu yang Tuhan mau. Karena Alkitab sendiri berkata dalam Hagai pasal yang kedua ayat 7-8, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Saudara, ada guncangan. Alkitab mencatat bahwa ada guncangan di langit, bumi, laut, dan darat. Tapi semua itu diizinkan supaya terjadi pemurnian. Proses demi proses itu diizinkan supaya apa? Terjadi pemulihan.
Dan Alkitab mencatat bahwa barang-barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Bicara tentang apa? Akan ada pertobatan, akan ada perubahan, akan ada transformasi terjadi. Gereja Tuhan akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar. Setiap lidah akan mengaku, lutut bertelut, akan ada nyanyi-nyanyian, puji-pujian bagi Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada jalan yang lain. Keselamatan dan pertolongan hanya ada di dalam Tuhan. Sama seperti kita ketahui, dalam hari-hari ini kita juga mendengar masa PSBB diperpanjang sampai tanggal 22 Mei. Berita ini tentunya bukan menjadi berita yang memberikan kabar positif buat kita, karena kita semua telah hidup di masa ini penuh ketakutan dan kekhawatiran. Kalau masa PSBB diperpanjang juga artinya kehidupan sosial dan roda ekonomi mau tidak mau berhenti. Kesusahan sudah terjadi di mana-mana, banyak usaha sudah mulai mengurangi usaha, bahkan menutup sebagian besar usahanya. Begitu banyak sesama kita yang kehilangan pekerjaan karena masuk dalam rangka PHK. Kesusahan terjadi hari-hari ini secara global dimanapun kita berada. Tetapi berkat hari ini dari Tuhan adalah saudara, apapun yang terjadi, Tuhan akan berikan saudara ketenangan. Dimanapun saudara berada, saya katakan dengan iman saya percaya dalam nama Yesus, saudara memiliki ketenangan. Karena dalam masa-masa inilah Tuhan ingin tunjukkan dan kita bisa merasakan untuk memiliki ketenangan begitu berarti buat kita. Ketenangan menjadi sebuah kesempatan yang sangat mulia untuk hidup kita. Itulah penting firman Tuhan hari ini mau membantu kita tentang bagaimana kita bisa meresponi dengan benar kesusahan yang sedang terjadi tanpa terasa. Bahkan kita sebagai gereja sudah 6 minggu kita gak bisa ketemu secara langsung. Tapi jangan takut, sekali lagi ada ketenangan yang Tuhan sediakan untuk kita bisa miliki. Tetapi lewat ketenangan yang Tuhan berikan, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Ada tanggung jawab yang harus kita dengan pengorbanan kita setia untuk hidup di dalam ketenangan itu sendiri. Dan ada 3 kebenaran yang bisa kita responi di dalam ketenangan yang emang Tuhan sediakan dan Tuhan berikan untuk kehidupan kita. Respon pertama di dalam ketenangan yang Tuhan mau kita bisa miliki adalah Tuhan mau kita bertobat dan tinggal tenang serta percaya. Di bagian pertama ini bicara apa? Bicara tentang kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Alkitab dalam Yesaya 30 ayat 15 dan 16 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. So, di masa-masa yang tidak mudah hari-hari ini, jangan buat keputusan yang salah. Tapi terima ketenangan daripada Tuhan karena Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Bagaimana bisa meresponi ketenangan yang Tuhan berikan? Inilah waktunya kita bertobat. Apa yang perlu diperbaiki di hidup kita? Bagian pertama bicara bertobat dan tinggal tenang serta percaya. Itu bicara tentang momen di hidup kita punya kesempatan untuk memperbaiki diri supaya punya hidup lebih berkenan lagi kepada Tuhan. Karena bicara ketenangan tadi, bicara tentang memahami keadaan hidup, keadaan diri, memahami keadaan sekitar, serta siap membuat keputusan terbaik. Sudahkah hidup kita percaya, siap untuk dipakai Tuhan? Masihkah kita izinkan ketakutan, kekhawatiran begitu kuat menguasai kita sehingga kita justru dalam masa-masa PSBB atau masa karantina ini tidak memiliki pikiran yang jernih? Atau jangan-jangan di masa-masa ini kita
hanya fokus kepada diri sendiri. Kita hanya berusaha mencari kenyamanan untuk diri kita sendiri. Masihkah kita punya ruang kejujuran, ruang keterbukaan, ruang di mana kita bisa membangun komunikasi yang intim, yang benar, komunikasi yang membangun kehidupan, di mana waktu kita bicara ada kekuatan, ada hal-hal yang kita lakukan menginspirasi. Dan ternyata semua kita bisa lakukan bukan karena kita, tapi karena kita tahu kita adalah milik Tuhan. Dan lewat apa yang sedang terjadi kita mulai disadarkan, ternyata gak ada yang bisa disombongkan. Semuanya dalam kendali Tuhan. Justru inilah saat-saat di mana kita berserah dan bersandar semakin lagi kepada Tuhan. Biarlah hari ini kita tidak kehilangan ketenangan, tapi kita punya ketenangan dari Tuhan. Dan kita gunakan ketenangan yang Tuhan beri untuk bertobat dan tinggal tenang serta percaya. Dan saya katakan dalam nama Yesus, terima pertobatan, perbaikan, dan perubahan hidup karena Roh Kudus berbicara secara pribadi di dalam hidup kita semua. Saya katakan dengan iman, dimanapun kita berada, kita telah menjadi manusia yang baru karena kemenangan di atas kayu salib tidak pernah gagal. Kembali diingatkan untuk hidup kita, supaya kita sadar keadaan boleh susah, keadaan boleh tidak mudah, tapi kita tidak berhenti untuk selalu siap sedia dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaannya. Respon yang kedua yang perlu kita lakukan di saat Tuhan memberikan ketenangan pada hari ini bagi kita semua adalah Tuhan merupakan kota benteng kita. Jadi waktu kita punya ketenangan, bagaimana respon kita yang kedua? Ingat, Tuhan merupakan kota benteng kita. Ini bicara apa? Ini bicara tentang hubungan kita dengan sesama, dengan keluarga kita yang seiman. Mazmur 46 ayat 2-8, Alkitab berkata, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Jadi waktu kita diberi ketenangan oleh Tuhan, jangan lupa saudara, Tuhan adalah kota benteng kita. Ini bicara tentang bagaimana kita tidak berhenti membangun hubungan kita dengan sesama, khususnya keluarga kita yang seiman. Untuk saling apa? Untuk saling mengingatkan, untuk saling menasihati. Janganlah engkau meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, tapi marilah engkau saling menguatkan, menasihati, mendoakan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Ibadah bukan berbicara waktu kita datang bertemu di tempat gedung ibadah, enggak. Tapi waktu kita tidak berhenti membangun hubungan, membangun komunikasi. Tetap terkonek seorang akan yang lain, teman seorang akan yang lain, dengan keluarga yang seiman. Terus berbicara, saling ngobrol tentang kebenaran firman Tuhan. Saling mendoakan seorang akan yang lain supaya apa? Supaya kita dikuatkan, supaya kita disadarkan, supaya kita diingatkan bahwa Allah Tuhan kita telah memberi kemenangan kekal buat kehidupan kita. Iblis tidak pernah bisa merebutnya. Kekacauan, bumi bergoncang, gunung-gunung bergoncang, tapi kota benteng kita adalah Tuhan sendiri yang memberi perlindungan, yang memberi penjagaan buat kita. Itulah kenapa saya katakan, mari saudara, apapun yang sedang terjadi, akhiri bulan ini dengan penuh hormat. Akhiri bulan ini jangan kehilangan rasa percaya. Akhiri bulan ini jangan berpikir bahwa 2020 kok menjadi masa-masa kehilangan.
Masa-masa rasanya gak punya apa-apa lagi, saya ingin katakan dalam nama Yesus, tolak pikiran-pikiran yang negatif. Biarlah saudara bisa melihat, bukan hanya melihat, tapi percaya dengan iman. Melangkah dengan iman. Saya berterima kasih untuk apa yang saudara lakukan. Betapa luar biasa loh. Saudara bukan hanya setia menyaksikan, ikut beribadah sama-sama kita sebagai keluarga FLC menyaksikan FLC YouTube channel. Tapi saudara bertindak, saudara bergerak, saudara tetap memberi, menabur, melakukannya lewat apa? Bank transfer yang saudara lakukan. Saya katakan semua pemberian saudara tidak akan sia-sia. Semuanya pemberian akan terhubung dengan jiwa-jiwa yang terhilang. Terima kasih untuk semua volunteers yang saudara ringan tangan, tidak berat untuk tetap bergerak, dinamis. Itulah visi gereja FLC. Kita percaya kita hidupnya bisa dinamis, maksimal dan memberi pengaruh. Saudara tetap menawarkan bantuan dan kita tetap melakukannya, kita nggak tinggal diam. Kita perlu bangga karena kita bisa menjadi gereja yang dewasa. Gereja yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi menjadi gereja yang bisa punya empati, simpati dan mau peduli. Dan bukan hanya menjadi sebuah konsep, tapi kita berbuat dan kita berbuah dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan yang ketiga, respon yang perlu kita lakukan sebagai gereja Tuhan. Di saat Tuhan memberikan ketenangan, karena Tuhan pasti berikan dan saudara sudah miliki, terima dengan iman dalam nama Yesus. Sekali lagi saya katakan, ini bukan masa kehilangan, tapi masa-masa inilah waktu saudara punya kesempatan untuk menerima yang terbaik, kebenaran yang terbaik. Dan salah satunya yang minggu ini Tuhan ingin sampaikan adalah ketenangan. Dan yang ketiga yang perlu kita responi saat kita menerima ketenangan dari Tuhan, jangan serakah. Jangan serakah. Ini bicara apa? Bicara tentang kehidupan kita di saat-saat ini. Bagaimana kita punya simpati, empati terhadap orang lain. Kolose 3 ayat 5-6 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Memang tidak mudah untuk bisa berbagi di masa-masa ini. Tapi firman ini disampaikan kepada saudara karena Tuhan mengerti. Saudara bisa percaya bahwa kita punya Allah yang tidak tinggal diam. Begitu luar biasa karya dan kesanggupannya untuk selalu siap diberikan bagi saudara yang percaya. Itulah kenapa yang dia minta adalah percaya. Termasuk tentang ketenangan. Saudara, jangan gusar. Jangan cepat-cepat buat keputusan tanpa ada ketenangan ilahi. Karena ketenangan, saudara harus merespon yang pertama dengan bertobat. Tinggal tenang serta percaya. Respon yang kedua adalah, saudara ingat, Tuhan adalah kota benteng kita. Yang ketiga, untuk kita bisa meresponi dalam ketenangan yang Tuhan beri, jangan serakah. Ingatlah, di masa inilah justru kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tuaian banyak, pengerja sedikit. Kalau bukan kita yang siap dipakai oleh Tuhan, siapa lagi? Itu sebabnya terus memberi, terus berbagi, terus berdoa, hidup secara dinamis. Jangan berhenti, lakukan dengan maksimal dan beri pengaruh. Saya yakin 2020 akan tetap menjadi tahun terbaik untuk kita semua. Firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 15 berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi hari ini Gereja FLC, firman Tuhan mau berbicara dengan jelas bahwa semua kita yang percaya akan terima ketenangan. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, ketenangan hadir di hati, di pikiran, dan di kehidupan kita semua. Bagaimana kita bisa meresponi ketenangan yang Tuhan beri?
bukan untuk tinggal diam, bukan untuk tidak buat apa-apa. Tapi ketenangan yang Tuhan beri untuk saudara adalah supaya saudara punya kesempatan yang pertama, bertobat. Lakukan perbaikan. Bereskan kehidupan. Pimpin kehidupan saudara dalam kreativitas. Supaya apa? Supaya ada yang baik dan benar dihasilkan dari hidup saudara hari-hari ini. Itu bicara tentang apa? Hidup kita hubungannya dengan Tuhan. Bagaimana respon? Yang kedua, untuk ketenangan yang Tuhan beri, ingat selalu Tuhan adalah kota benteng kita. Kita gak perlu takut, tapi bukan buat diri kita. Itu sebabnya respon yang kedua ini bicara tentang hidup kita hubungannya dengan siapa? Sesama kita. Tapi bukan hanya sekedar sesama, tetapi sesama yang seiman. Untuk apa? Jangan berhenti berkomunikasi. Jangan berhenti terhubung, saling mendoakan, bangun mesbah lewat apa? Persekutuan, saling menguatkan, saling menasihati. Dan saya percaya lewat kepemimpinan saudara tidak akan goyah. Badai boleh ada, masalah COVID-19 belum selesai, tapi karya Tuhan setiap minggu tidak berhenti dinyatakan atas hidup saudara dan keluarga besar saudara. Respon yang ketiga adalah dalam ketenangan yang Tuhan berikan buat kita, punya kesempatan kita untuk diingatkan, jangan sampai serakah. Jangan sampai lupa diri. Karena inilah waktunya lewat hidup kita, kasih, cinta, berkat Tuhan bisa dirasakan oleh sesama. Firman tadi berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya. Oh, kita percaya dengan iman dan kita katakan dalam nama Yesus. Tuhan akan luputkan kita dan Tuhan akan memuliakan kita pada waktunya. Akhiri bulan ini dengan ucapan syukur. Akhiri bulan ini dengan perayaan. Karena bulan ini, di akhir bulan ini kita akan segera dan siap masuk di bulan yang baru. Bukan karena saudara ada dalam kehilangan. Tapi karena saudara merayakan. Karena saudara punya, karena saudara memilikinya. Yaitu ketenangan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, aku berdoa buat setiap keluargaku, dimanapun keluargaku berada saat ini. Aku percaya ketenangan daripadamu telah hadir di hati, di kehidupan keluargaku. Aku berdoa dalam nama Yesus. Biar kami semua diingatkan bahwa inilah masa di mana kami bukan kehilangan, tapi kami justru punya masa menerima pemberian daripadamu, yaitu ketenangan. Dan biar lewat ketenangan yang kau berikan di hidup kami bisa responi dengan benar, yaitu lewat pertobatan. Kami tinggal tenang dan tidak berhenti percaya. Lewat ketenangan yang kau beri, kami mengerti Tuhan, Engkau adalah kota benteng kami. Dan lewat ketenangan yang kau beri, kami punya kesadaran untuk tidak serakah. Tapi kami belajar melepaskan, kami tidak berhenti berbagi, kami tidak berhenti menabur. Karena kami tahu, bukan milik kami, tapi kami punya kepercayaan untuk mengelola semua milik-Mu. Aku serahkan keluargaku sepanjang minggu ini, biar kami semua lewati akhir bulan ini dengan ucapan syukur dan perayaan hanya kepadamu saja. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu. Dan hari Minggu ini terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, bahkan sukacita Tuhan melimpah-limpah di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, di dalam kehidupanmu mulai hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kita yang sudah menerima berkat di hari Minggu ini dengan penuh sukacita. Mari sama-sama kita semua katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Di belantara Dia tetap menuntunku, sungai di gurun aku temui, langit ini akan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia
buka jalan.